Kitab kita ini judulnya 6 pilar, 6 landasan dakwah salafiyah. Ya. Judul asli Situd Durar min usulil ahlil athar. Jadi ada 6 landasan dakwah dari ahlul athar. Ahlul athar ini maksudnya ahlul hadis, maksudnya ahlus sunnah. Ya, itu maka disebut di sini salafiyah. Yang dimaksud adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kandungan kitab ini ada 6 yang akan kita bahas. Ya, kalau kemarin usulus salasah, salafah itu 3, kalau sekarang situ itu adalah 6. Ya, situ itu adalah 6. Yang pertama akan dibahas mengikhlaskan agama kepada Allah. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, jalan menuju Allah hanya satu. Pokok yang ketiga, menempuh jalan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Pokok yang keempat, menggapai kemuliaan dengan ilmu. Pokok yang kelima, membantah orang yang menyelisih kebenaran adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nanti pembahasan terakhir adalah tasfiyah wat tarbiyah. Sekarang kita masuk kepada pokok yang pertama, mengikhlaskan agama kepada Allah. Nah, mungkin halamannya kita beda, saya masih cetakan lama. Kitab saya ini saya beli 2006, sekarang sudah 2003, ada berapa tahun itu. Ya, sudah lama. Penerbitnya sama, Imam Syafi'i sama. Mungkin halamannya yang beda. Kalau saya halaman 33 di sini. Di situ halaman berapa? 17 ya. Tidak masalah, isinya sama kok. Mengikhlaskan agama atau ketaatan kepada Allah adalah asas dan poros tempat perbuatan agama yang mulia ini. Di sana asasnya, di sana porosnya, yaitu ikhlas. Ya, itu sangat menentukan sekali. Di mana dengan misi ikhlas inilah Allah telah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab. Itulah gunanya dalam rangka mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi alaihi salatu wassalam, mengajak umat mereka, dan karenanya mereka mengumandangkan jihad. Demikian pula mereka perintahkan kaumnya untuk melaksanakannya, serta kepadanya lah mereka memberi sugesti. Ayat-ayat yang menjelaskan arah itu banyak sekali. Di sini penulis menuangkan pertama Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Murni artinya asli. Murni artinya tidak bercampur. Murni artinya original. Ya, itu yang dikatakan murni.
Maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, dengan tidak mencampur adukan, ya, ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Dan ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Mafhum mukhalafahnya atau pengertian sebaliknya, ketika agama itu bercampur dengan syirik, itu bukan kepunyaan Allah. Maka salah pasang, salah address, salah kamar kalau kita beribadah secara musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bakal terima. Karena Allah maunya agama yang bersih daripada syirik. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua itu ada di Al-Bayyinah ayat 5. Nah, ini mungkin kita sudah hafal, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mukhlishan lahud-din hunafa, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maka di atas itulah kemudian turun perintah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, supaya mereka mendirikan salat dan supaya mereka menunaikan zakat. Tanpa agama yang bersih dari syirik, maka salat tidak akan berdiri, zakat tidak akan ditunaikan. Betapa banyak kaum muslimin sampai hari ini masih tidak sholat, ya. Dia mengaku muslim, KTP-nya Islam. Kalau dikatakan dia kafir, dia marah kepada kita. Tapi dia tidak sholat, dan itu tanpa halangan. Lihat saja tuh azan berkumandang, mereka tuh masih mundar-mandir berkeliaran. Kapan mereka sholat? Nah, ini menunjukkan landasan, ya, tauhidnya itu belum duduk. Mustahil orang akan menunaikan sholat kalau dia tidak bertauhid. Apalagi membayarkan zakat, karena dia lebih mendewakan hartanya daripada mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdasarkan itu pula lah Allah perintahkan kepada Rasulnya, sebagaimana Az-Zumar, kembali ke Az-Zumar ayat surah 39 ayat 14 dan 15. Qulillaha a'budu mukhlishan lahud-dini. Katakanlah kepada mereka, hanya Allah saja yang aku ibadahi dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ya, sampaikan kepada umatmu, kepada mereka, ya. Apa yang mau disampaikan? Hanya Allah saja yang aku ibadahi. Jadi selain daripada Allah itu tidak pernah diibadahi, tidak pernah disembah. Ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nah, maka dari itu, kalau memang kalian tidak mau diajak bertauhid, fa'budu ma syi'tum min dunih, maka sembahlah olehmu, wahai orang-orang musyrik, apa yang kalian kehendaki selain Allah. Mau nyembah berhala silahkan, mau nyembah patung monggo, mau nyembah kayu besar, mau nyembah kuburan, ya. Kalau tidak mau diajak bertauhid, ya sudah, silahkan. Karena kapasitas kita tidak boleh memaksa orang. Kita hanya sekedar mengajak, menyampaikan, hanya itu. Lebih dari itu,
merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162 163. Ini malah sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai doa iftitah, dan ini juga pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menjadikan doa iftitah bukan untuk solat fardu, tapi untuk solat sunnah. Apa bunyinya? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 162 dan 163. Ini juga bagian daripada doa iftitah, cuman saja Rasulullah menggunakannya bukan dalam solat fardu, tapi dalam solat sunnah. Dalam solat fardu Nabi hanya menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Nah, dengan demikian status dan kedudukan tauhid pada diri kita diibaratkan oleh penulis ya dengan berbagai ibarat, ya, dengan berbagai misal, berbagai umpama. Pertama, kedudukan tauhid ibarat fondasi sebuah bangunan. Ya. Tauhid adalah ibarat fondasi sebuah bangunan. Betapa pentingnya fondasi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang hendak meninggikan bangunannya, maka ia berkewajiban untuk mengokohkan, memantapkan, dan sungguh-sungguh mencurahkan segala perhatiannya kepada fondasinya. Mungkin tidak banyak di antara kita melihat bagaimana awal at-taqwa ini didirikan, ya, kecuali orang tua-tua, ya, mungkin Pak Mustafa lihat ya. Sebelum kenapa at-taqwa menjulang tinggi seperti ini, bangunannya, ruangannya bertingkat 2, ada lagi menara, ya, mustahil ini akan terjadi tanpa didahului dengan pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh. Kenapa? Karena ketinggian sebuah bangunan sangatlah bergantung pada kekuatan dan ketangguhan asasnya. Bangunan itu di luar sana ada yang bertingkat 3, bertingkat 4, bertingkat 10. Ya, lihat-lihat saja itu menara, ya, gedung, ya, yang dikatakan dengan hutan beton. Ya. Jakarta dipenuhi dengan bangunan-bangunan bertingkat seperti itu. Nah, itu semuanya dilandasi oleh fondasi yang kokoh. Oleh fondasi yang kokoh. Sementara amal kebaikan
di tingkatannya ibarat badan bangunan, ya, sedangkan keimanan adalah asas fondasinya, bertingkat-tingkat, tingkat 5, tingkat 10, ya, ada 20, ya, bermacam-macam. Nah, tingkatan-tingkatan itu adalah ibarat amal, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, puncaknya apa lagi? Jihad. Itu adalah tingkatan-tingkatan bangunan. Kenapa orang sampai kepada jihad, bersabung nyawa, nyawanya satu-satunya dipertaruhkan, dia tidak sayang dengan nyawanya, tidak sayang dengan hartanya, karena tauhidnya itu betul-betul mapan. Sama dengan pertanyaan, kenapa bisa gedung itu tingkat 10, tingkat 20? Karena pondasinya kuat. Sementara kita lihat di tempat lain, nggak bertingkat, cuman rumah saja, nggak bertingkat, tapi ambruk. Kenapa? Bangunannya keropos. Jangankan dipanggil untuk jihad, dipanggil untuk sholat subuh berjamaah ke masjid saja, beratnya minta ampun. Buktinya, betapa banyak kaum muslimin yang sholat di rumah subuh itu. Jam berapa? Jam 6. Mendingan jam 6, jam 7. Sholat subuhnya jam 7 di rumah. Kenapa? Karena tauhidnya keropos, pondasinya keropos. Bisa dipahami? Ya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh penulis bahwa tauhid itu adalah sebagai pondasi, sebagai pondasi. Ya. Baru satu, bangunan sholat. Sholat, ya, terutama subuh, nggak kuat datang ke masjid. Begitu juga isya. Maghrib ke masjid. Isya udah enggak. Padahal Nabi mengatakan di antara indikasi orang munafik ketika berat melangkah ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Bukan tanda munafik ya, jangan salah. Bukan tanda munafik, terindikasi munafik ketika berat sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Nah, ini yang kita khawatirkan, masih banyak kaum muslimin yang mengabaikan ini. Pertanda pondasinya keropos. Apalagi puasa. Puasa hanya hari pertama dan hari terakhir. Di tengahnya, banyak yang bolong-bolong. Begitu juga yang lain. Ya, ini ditentukan oleh pondasi tauhidnya. Seorang yang memiliki kearifan tentu perhatiannya terfokus pada pembenahan atas fondasi. Sedangkan orang yang jahil, dia akan terus meninggikan bangunan namun tanpa memiliki asas, maka dengan serta-merta bangunannya akan roboh. Ya. Nah, inilah bedanya orang yang arif dengan orang yang jahil. Orang yang arif, dia lebih fokus dulu memperkokoh fondasinya. Setelah diyakini fondasinya kokoh, baru dia dirikan bangunan setingkat, 2 tingkat, berangsur-angsur. Tapi orang yang jahil ngapain ngabisin waktu ngurusin fondasi, mendingan dibikin dari bertingkat tinggi. Akhirnya ambrol. Ini yang kita lihat. Sebagian masjid, wah hebat, aktivitasnya penuh, jadwal kajiannya penuh. Apa kajiannya? Kajiannya ada hadis, ada fikih, ada sirah, akidah. Akidah belum ada tuh. Ya. Tauhid belum ada tuh. Sebagian masjid mengenyampingkan pelajaran akidah, pelajaran tauhid, tapi mereka lebih fokus kepada pelajaran-pelajaran yang lain.
siasah, itu yang utama, politik, ya, mempelajari politik. Sementara akidahnya keropos. Nah, itu ibarat daripada perbedaan antara orang yang arif dengan orang yang jahil. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 109. Allah berfirman, maka apakah, ya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa, di atas asas takwa kepada Allah dan keridhaan kepadanya, itu yang lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama dengannya ke dalam neraka jahanam? Ini Allah sendiri yang menguji, ya, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menilainya, apakah bangunan yang asasnya takwa kepada Allah ataukah yang didirikan di lereng yang jurangnya, ya, curam, yang labil, lalu kemudian runtuh bersamanya masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya asas. Asas itu adalah dasar. Asas itu adalah fondasi. Saya katakan, kata penulis, ayat ini diturunkan kepada orang munafik ketika di Madinah yang mendirikan sebuah masjid untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Akan tetapi ketika mereka mengerjakan amal yang mulia dan utama ini, sedangkan hati-hati mereka tidak mengisi keikhlasan, ya, tidak berisikan keikhlasan, maka amal itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Bahkan bangunan itu jatuh bersama mereka ke dalam neraka jahanam. Maka tercatatlah dalam sejarah ada Masjid Gharar namanya, ya, di samping masjid yang dasarnya takwa yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sampingnya didirikan lagi Masjid Dirar, ya. Di masjid itulah mereka mengadakan tipu daya, jebakan-jebakan terhadap kaum muslimin. Selanjutnya Ibnul Qayyim mengatakan, asas ini mencakup dua hal. Pertama, kearifan seseorang tentang Allah dan tentang perintahnya, dan juga tentang nama-nama dan sifat-sifatnya secara benar. Jadi sebelum mengerjakan amalan-amalan yang lain, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan lainnya, terlebih dahulu seseorang harus faham tentang Allah, mentauhidkan Allah, memahami tentang perintahnya Allah, memahami nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Itu dalam maudhu tersendiri, tauhid asma was sifat. Yang kedua, pemurnian kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya
dan tidak ada kepatuhan kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi kepatuhan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kepatuhan kepada Allah, nah itulah bentuk keikhlasan. Kepatuhan kepada Rasul, nah itulah yang kita kenal dengan ittiba'us sunnah. Itu ya asas yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Inilah fondasi yang paling kokoh bagi seorang hamba yang mendirikan bangunan di atas fondasi ini, ya, sehingga terkenallah dalam berbagai macam kajian diterimanya amal itu oleh Allah kalau satu, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah; dua, muwafiqan lis sunnah, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah fondasi yang paling pokok bagi seorang hamba yang mendirikan bangunannya di atas fondasi ini. Tinggi bangunan yang dikehendakinya bergantung pada dua asas ini. Oleh sebab itu, kokohkanlah asas, peliharalah kekuatannya, dan teruslah mengawasinya. Sudah didirikan asas, fondasi, bukan berarti selesai tugas kita sampai di situ. Karena fondasi itu juga akan ada yang menggorogotinya. Ya, ada yang menggerogotinya. Sudah mengenal tauhid, sudah ma'rifatullah, ya, tapi kemudian ada saja yang menggerogotinya, maka timbullah riya, muncullah sum'ah. Itu merupakan ancaman daripada fondasi itu tadi, dari akidah yang sahihah itu tadi. Nah, maka pesan penulis di sini, oleh sebab itu kokohkanlah asas, peliharalah kekuatannya, awasi terus, jaga terus, ya, terus mengawasinya. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, insyaallah kalau umur kita dipanjangkan, selesai situ duror ini, kita akan lanjut dan nanti kepada Al-Fawaid. Ya, tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di jalan kita masih panjang, insyaallah. Selanjutnya, penulis rahimahullah ta'ala mengibaratkan tauhid ini adalah ibarat akar sebatang pohon. Kalau tadi fondasi sebuah bangunan, kalau sekarang ibarat akar sebatang pohon. Kita bayangkan pohon yang rindang, pohon yang tinggi, itu pasti akarnya, ya, menghunjam ke bumi. Akarnya menghunjam ke bumi. Ketika akarnya tidak menghunjam ke bumi, maka biasanya pohon itu tidak akan tinggi. Lihat bonsai, ya, tanaman bonsai. Ada bonsai yang tinggi? Nggak ada. Bonsai itu pendek-pendek saja. Akarnya, ya bagaimana mungkin? Panjang akarnya, cuma dia dalam pot. Bonsai itu dalam pot, bagaimana mungkin akarnya akan dalam? Di bawah sebuah judul pohon keikhlasan, berkata kembali Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setahun ibarat sebatang pohon, bulan-bulan sepanjang tahun ibarat cabang-cabangnya, hari sebagai rantingnya, jam sebagai daunnya. Nah, ini lagi diibaratkan oleh Ibnu Qayyim. Barang siapa yang hembusan nafasnya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik.
Sebaliknya, barang siapa yang hembusan nafasnya dalam kemaksiatan, dalam dosa, niscaya akan menghasilkan buah yang pahit. Sedangkan musim panen hanya ada pada hari kiamat nanti, maka pada saat itulah akan tampak dengan jelas buah yang manis dari buah yang pahit. Ya, jadi pohon itu akan berbuah dan nanti akan dipetik kapan? Di hari kiamat. Keikhlasan dan tauhid ibarat sebatang pohon yang tumbuh dalam hati. Cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Buahnya adalah kedamaian yang dirasakan dalam kehidupan di dunia ini, serta kenikmatan yang kekal di akhirat kelak. Sebagaimana buah-buahan surga tidak akan terputus dan terlarang, ya, tidak akan terputus dan tidak akan terlarang, demikian pula halnya buah keikhlasan dan tauhid di dunia ini tidak akan terputus dan tidak akan terlarang. Jadi ternyata keikhlasan itu akan ada buahnya dan akan dinikmati oleh yang punya, dan bagaimana nikmatnya tidak akan terlukiskan. Tidak akan terlukiskan. Sebaliknya, kesyirikan, dusta, dan ria bagaikan sebatang pohon yang tumbuh di dalam hati manusia. Buahnya di dunia adalah ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan kesempitan yang dirasakan dalam dada, serta kegelapan yang menimpa hati. Itu sudah dirasakan. Kegalauan, cemas, galau, cemas itu seharusnya menimpa orang yang tidak punya. Tapi ternyata terbalik. Orang yang tidak punya, dia santai saja, nggak ada galau, nggak ada cemas, nggak ada takut. Justru kecemasan, kegalauan menghinggapi orang yang punya. Hartanya banyak, ya. Tapi jangan-jangan benaknya selalu tersiksa dengan jangan-jangan. Sehingga tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak. Ini buah daripada kesyirikan, ya, dusta, ria. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat kelak akan membuahkan zakum. Ya. Zakum, apa itu zakum? Sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka. Ya, itu pohon zakum namanya. Itulah di antara azab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kedua pohon ini di dalam surah Ibrahim. Ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang dimaksud adalah la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Ya. Apa umpamanya? Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Supaya mereka selalu ingat.
Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ajtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat yang buruk adalah kemusyrikan, ya, syirik, tahayul, khurafat, ya, itu adalah kalimatin khabithatin, kalimah yang buruk. Diumpamakan seperti apa? Seperti pohon yang buruk juga, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sendiri sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan telah memperbuat telah memperbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi diumpamakan oleh Allah kalimah thayyibah la ilaha illallah dengan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Sementara kesyirikan, ya, tahayul dan khurafat itu dibaratkan dengan pohon yang buruk yang telah dicabut oleh Allah, ya, di atas muka bumi. Pada ayat ini, kata penulis, terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya segala upaya perbaikan dimulai dengan memperbaiki tauhid dan berakhir juga dengan memperbaiki tauhid serta mengkonsentrasikan perhatian terhadap tauhid selama upaya itu dilakukan sejak awal hingga akhirnya. Demikian urgensinya, pentingnya tauhid. Manakala kedudukan tauhid bagaikan pondasi sebuah bangunan atau akar sebatang pohon, maka masalah pertama, itulah sebabnya masalah pertama yang kita jumpai ketika membuka mushaf, membuka Al-Quran, setelah Allah menjelaskan orang beriman, orang kafir, orang munafik, nah, Allah langsung menghujamkan tauhid, ya. Seperti apa? Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya nanti. Silakan. Wa antum ta'lam, ujung ayat 22. Maka dari itu kata Allah, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan untuk Allah, padahal kamu mengetahuinya. Ya. Jadi Allah menyuruh bertauhid dan Allah melarang syirik. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan yang lebih dicintai Allah melebihi tauhid. Tidak ada larang yang paling dimurkai oleh Allah melebihi syirik. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh bertauhid dan melarang syirik di ayat 21 dan ayat 22 ini. Perkara ini merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah saja, akan tetapi Dia pun melarang kita dari apa yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Ya, untuk apa gunanya ibadah yang banyak kalau sementara kita tidak mengawasi ibadah kita daripada pembatal-pembatalnya. Inilah di antara kelalaian kaum muslimin, rajin beribadah tapi lalai dalam memperhatikan virus-virus yang akan menghancurkan ibadah itu. Apa virus itu? Adalah kesyirikan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah, hapuslah apa yang pernah mereka amalkan.
capeklah kita ibadah, habis tenaga, habis biaya, habis waktu ibadah, tapi luluh lantak oleh karena syirik, mempersekutukan Allah. Itulah pentingnya kita memperhatikan ya antara tauhid dengan syirik ini. Maka periksalah pada kitab Rabbmu, maksudnya kepada dalam Al-Quran, niscaya engkau akan mendapatkan hal ini sebagai suatu yang berlaku secara umum, ya, antara tauhid dan syirik, antara tauhid dengan syirik selalu beriringan, ya. Kalau kita mencoba mentadabbur Al-Quran. Nah, di sini diturunkan beberapa contoh di dalam Al-Quran. Umpamanya Al-Baqarah 163. Ini kita kenal dengan ya, Al-Baqarah 1663. Apa kata Allah? Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau di Tauhid jilid 1 dulu kita mengenal antara nafi dan itsbat. Antara itsbat dan nafi. La ilaha itu adalah nafi. Illallah itu adalah itsbat. Ya, ini sudah kita pelajari Tauhid jilid 1 dulu. Nah, selalu di dalam Al-Quran begitu. Nah, kita perhatikan baik-baik. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Nah, ini adalah itsbat, penetapan bahwa ilah itu hanyalah ilah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah. Nah, ini nafi, ya. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang berhak dipertuhankan illa huwar rahmanur rahim, kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang sayangnya tiada terbilang. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh yang kedua, An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan. Apa bunyi seruannya? An ya'budullah. Ini adalah itsbat, ya. Beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi tagut, ya. Beribadahlah kepada Allah saja, ayat menyuruh bertauhid. Wajtanibut tagut, dan jauhi tagut, ini ayat melarang kita berbuat syirik. Jangan beribadah kepada tagut, ya. Contoh yang ketiga ada di Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa isi wahyu itu? Bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, ya. Maka beribadahlah olehmu sekalian akan aku, ya. La ilaha illa ana, ini adalah nafi, ya. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, ini adalah itsbat, penetapan satu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, demikian juga Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah,
marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Nah, ini pula lah panggilan Luqmanul Hakim kepada anaknya di Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, itulah ibarat-ibarat daripada tauhid. Pertama, diibaratkan ibarat fondasi sebuah bangunan. Yang kedua, diibaratkan akar sebatang pohon. Masih ada satu lagi, ibarat hati dalam sebatang tubuh. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan. Mungkin ada pertanyaan? Pak Mustafa, silakan. Ya. Semuanya, Pak. Semuanya ibadah itu diikhlaskan karena Allah. Ya, bukan hanya ibadah mahdhah. Ya, semuanya ibadah itu wajib mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah. Ketika ibadah itu tidak ikhlas, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, itu akan tumbuh secara bertahap. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh berhenti mengaji. Kita mengaji terus, ya, untuk memupuk pohon keikhlasan itu. Sebab tidak seperti tukang sulap, ya, ya, satu, dah hidup, udah, dah begitu, ya. Jadi bertahap, ya, termasuk untuk pohon keikhlasan itu juga bertahap, ya. Tidak bisa dengan serta-merta tumbuh saja, tidak begitu. Nah, maka perlu kesabaran, ya, perlu kerja keras gitu. Yang lain? Silakan, Pak. Kalau misalnya ikhlasnya itu agak terpaksa, gimana itu banyak rasa takut dan terpaksa? Gimana? Ikhlas karena terpaksa. Ya, takut. Ikhlas itu di dalam hati, Pak. Nggak ada yang maksa. Yang maksa itu cuma Allah. Hah? Misalnya subuh, kan urusin awal-awal maunya tidur. Tapi karena segala kewajiban, nggak bangun. Gimana? Iya, yang maksa itu cuma Allah. Kalau cuma yang maksa itu hanya Allah, itu udah ikhlas namanya. Tapi kalau ada yang maksa selain pada Allah, nah disitulah tercederainya keikhlasan. Jadi tidak ada yang boleh memaksa kita kecuali hanya Allah, ya, karena mencintai Allah, karena takut dengan murka Allah, karena harap dengan ridha Allah. Nah, itu udah ikhlas namanya, ya. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.